mohon pendapat sekilas saja sambil menyeletuk. Apa yang Anda dapat setelah Anda merasa nggak mungkin, terus apa yang Anda dapat? Mulai. Terima kasih. Nah, ada hal yang mau saya ceritakan adalah workshop seperti begini bukan workshop yang setiap saat diadakan. Saya harus menyiapkan mental 7 hari sebelum acara dan 3 hari setelah acara. Karena itu saya nggak pengen ngadain sebenarnya tiap bulan gitu, kalau 4 bulan, 5 bulan sekali. Karena memang berat buat saya, buat Pak Kirti atau buat Bu Anissa. Bisa dibayangkan ya kalau posisinya U-shape gitu ya. Terus mata panah ke kita 150 orang numpain sampah. Jadi kenapa kami harus berbanyakan? Karena kita menerima sampah banyak. Jadi 2 kali Pak Kirti kemarin pingsan. Jadi kalau ada yang ingat, jadi waktu inner child itu waktu kita dibawa ke tempat sebuah pohon perjalanan, dia sudah mulai goyang tuh. Kemudian ada anak kecil berusia terus dia berhenti. Itu dia pingsan. Karena itu suara saya yang masuk gitu ya. Karena kepukul juga kita. Nah saya waktu anger management, waktu ngegenggam bola hitam tadi, kan projected imaginary, jadi kita project sampah kita mau buang, tensinya tinggi, total saya pusing, saya ada tensi mental di sisi saya hitung 170, 110, saya keluar minum sedotan. Jadi nggak mudah mengelola kayak gini, karena splatternya ke kita. Jadi bahkan ada 2, Mbak Desi sama Mbak Zeta nggak bisa join karena di luar, karena angkatan 2 angkatan yang lalu di rumah sakit hanya karena tertimpa gitu ya. Itu fasilitatornya aja kena gitu. Tapi Anda lega, bener nggak? Jadi nggak sesederhana itu, tapi bagi kami adalah sebuah kehormatan gitu ya. Terus kita bersama-sama selama 3 hari, jadi kayak saudara gitu ya. Dan kita mengembangkan bisnis, atau saya mengembangkan bisnis hanya sama alumni. Saya nggak berbisnis sama di luar alumni. Kenapa? Kita udah nangis bareng 3 hari. Udah buka-bukaan, bener nggak? Jadi susah neranginnya kalau Anda nggak pernah ikut seperti ini, gitu. Karena itu biasanya kalau suaminya ikut, istrinya masih dipaksa siapa? Ya kan? Hanya supaya ngerti apa rasanya dikerjain sama mandigu gitu kan. Gitu. Nah, ini adalah gambaran sekilas. Terus hari ini saya agak sedikit mikir gitu, apakah saya mau bermain bingo ngajarin Anda apa enggak, saya mau maju gitu. Saya masih terpikir mainin nggak gitu. Karena ini kan setengah hidup itu kan kayaknya dilalah, kayak gimana ya, saya susah nerangnya. Jadi lagi saya nyetel mood gitu ya, kita ngomongin yang lain aja, bener nggak? Setuju nggak? Ya, betul. Oke. Siapa yang di sini mau berbisnis dengan saya? Belum. Jadi ada sebuah kategori bisnis yang saya mungkin akan minta waktu teman-teman untuk sekitar. Saya tidak taat pada bisnis tertentu, misalnya bisnis pertanian, bisnis kuliner, atau bisnis properti. Saya tidak taat pada bisnis tertentu. Saya taatnya pada profit. Jadi siapa yang memberikan profit, lama kerja, untungnya besar gitu kan, impactnya kecil, resikonya kecil, untungnya tak terhingga, saya pasti masuk. Gitu. Ya kan kita prinsipnya begitu ya, ngapain susah bisnis kerja, ngapain kita harus gini-gini, ngapain? Gitu. Nah, bisnis itu, kayaknya panitia minta ini apa namanya, flipchartnya.
Ini sekitar 10 menit, 15 menit kali ya, belum sekitar di sini. Semangat kan? Oke, bisnis itu harus masuk rumus 1, 2, 3. Selama bisnis itu masuk rumus 1, 2, 3, ini disebut good business. Pertanyaannya 1, 2, 3 itu apa? Gitu ya. 1, 2, 3 itu adalah, ini saya kasih number saja, angka. Kalau saya masuk 1 miliar, tahun kedua uang saya harus jadi 3 miliar. Jadi masuk 1, tahun kedua ini masuk, ini dana ya, harus naik 3 kali lipat. Apa yang naik? Bisa asetnya yang naik, bisa profitnya naik, bisa omsetnya. Sebenarnya harus tiga-tiganya. Nilainya naik gitu ya. Kalau properti kan nilainya lebih naik. Jadi ada nggak bisnis seperti ini? Ada. Jadi kalau Anda mau nawarin bisnis ke saya, masuk kategori ini nggak? Masuk. Gitu. Kalau masuk pasti saya masuk. Benar nggak? Siapa gitu ya? Nah, jadi coba Anda hitung. Saya masuk 1 miliar atau saya masuk 100 juta, tahun kedua jadi 300 gitu ya. Ya gitu. Ada bisnis yang disebut excellent business. Yaitu masuk 1 miliar, tahun ketiganya dia jadi 5 miliar. Excellent. Itu pasti saya masuk lagi. Gitu. Anda mesti mikir, ada nggak bisa? Coba bisnis Anda apa? Masuk nggak? Ada. IoT, Mas. Oke, sebutin. Oke. Masuk ini. Masuk. Ya kan? Itu 1, 3, 5. Terus apa lagi bisnis Anda? Bisnis apa Mas? Tanah kafling, Pak. Tanah kafling bisa masuk segini? Bisa. Contohnya gimana? Tanahnya ditermin, kita cuma butuh modal kerja kecil aja. Tiba-tiba tahun kedua kita udah punya aset dan udah punya uang fresh money, Pak. Terus pembeli properti pengalaman zaman properti 15 tahun, 80% beli pakai kredit, Pak. Oh iya. Kebetulan di kita kebanyakan karena cuma tanah kafling doang, Pak. Ya, ternyata penabung tanah sama investasi tanah itu kita ngambil ceruk yang terdalam, ternyata banyak juga, Pak. Dan itu cash-cashan dan DP 50%. Oke, itu aja. Make sure B2C. Bisnis Anda tuh namanya open market, Mas. Open market tuh kayak punya Indomaret. Anda bilang berapa sehari orang datang? Kita 200, Pak. Seharusnya berapa 5 juta? Kalau hari ini nggak tahu, Pak. Kalau hujan yang datang cuma 1, Pak. Open market kita nggak bisa tahu, Pak. Lu bisa garansi habis. Open market nggak bercanda loh. Tapi kalau B2B itu fix. Karena dia yang beli adalah corporate misalnya kayak gitu, misalnya, ya kan? Selang bersih persen dari saya, modal saya 1 miliar, saya dapat 5 miliar nih, kontrak dari selang bersih, sikat pasti, bener nggak? Itu. Nah, open market harus kita bertanya, gimana bisa skill bahwa ini bisa 3 kali lipat? Contoh, kenapa saya tadi ditanya, kenapa Bapak investasi abnormal banyak? Karena abnormal ada 91, dan saya buka pembukuannya sama Mbak Sarita, saya bilang Mbak buka, saya buka satu-satu, rata-rata 2 tahun 2 bulan untungnya. Jadi walaupun angkanya 4,5 miliar saya masuk, karena 2 tahun 2 bulan kemudian saya ambil duitnya udah hilang-hilangan, bener nggak? Itu bisa saya enak. Udah tau marketnya besar, ini proven. Jadi ya, saya akan tuntut, ininya proven nggak? Bener nggak? Gitu. Nah, mulai mikirin sekarang, nyampe gitu gitu. Ya. Nah, sekarang apalagi 1, 3, 5 gitu. Oke. Terus ada lagi yang disebut dream business. Dream business adalah tahun masuk 1 miliar, tahun kedua jadi 3 miliar,
tahun ketiganya jadi 5 kali, tahun kelimanya jadi 10. Kalau dream business, no brainer, saya nggak mikir, berapapun digitnya saya masuk, gitu, nggak mikir saya. Nah ini mukanya udah mulai mikir, emang ada bisnis tahun kelima 10 kali, bener nggak? Bener nggak? Ada. Bisnismu apa bukan, gitu kan? Bisnis orang, gitu kan? Oke, kita harus buktikan zaman sekarang ini nggak boleh hoax, bener nggak? Tolong download RTI, Business, yang warna hijau, panitia tolong bantu. RTI Business. Coba download apps, RTI.